Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bertindak dan berpikir positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah tahu apa itu bertindak dan berpikir positif? Dan apakah kalian sudah mampu untuk bertindak dan berpikir secara positif pula? Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi tersebut. Tetapi terlebih dahulu, saya ingin memberitahu apa tujuan dari layangan ini. Apa tujuan dari kita untuk membahas mengenai materi tentang berpikir dan bertindak secara positif. Tujuannya yaitu yang pertama, kita mampu memahami dan menganalisa hal mengenai berpikir dan bertindak secara positif. Kemudian, kita mampu memperjelas upaya untuk bersikap dan berpikir secara positif itu pula. Kemudian, yang terpenting yaitu kita mampu menerapkan cara dalam bersikap dan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai berpikir positif. Berpikir positif merupakan kemampuan berpikir seseorang yang tertuju pada hal-hal yang positif dan menggunakan bahasa yang positif untuk mengungkapkan pikirannya, sehingga mampu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan dari kita sehingga memunculkan perasaan, perilaku, hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat pada perubahan dalam jiwanya. Ada beberapa indikator dalam berpikir yang positif. Yang pertama yaitu percaya diri. Bila kita memiliki pikiran yang positif, maka kita akan yakin pada diri kita sendiri serta pada orang lain. Berkat pikiran yang positif, kita menjadi lebih berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru serta mencoba berbagai kesempatan. Yang kedua yaitu inisiatif. Percaya diri juga menjadikan seseorang sebagai pribadi yang penuh inisiatif. Keyakinan bahwa hidup ini positif dapat menimbulkan keinginan yang kuat di dalam diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu ketekunan. Bila kita yakin bahwa hal-hal yang positif akan terjadi, maka kita akan tetap tekun berusaha sehingga hal-hal positif itu benar-benar muncul. Bahkan bila ada berbagai halangan sekalipun akan tetap pantang mundur. Yang keempat yaitu kreativitas. Jika pikiran kita tertuju pada hal-hal positif, maka akan tumbuh keinginan besar pada diri kita untuk terus menyelidiki, bertanya, serta mencari tantangan-tantangan baru. Kemudian, yang kelima yaitu kepemimpinan. Belajar untuk menjadi pemimpin besar membutuhkan proses yang lama, namun bisa dimulai dari hubungan dengan orang lain. Orang tidak akan mau mengikuti seseorang yang tidak mereka sukai. Kalaupun ikut, tidak untuk jangka waktu yang lama. Dan jarang sekali dijumpai orang yang benar-benar menyukai orang-orang yang negatif. Yang keenam yaitu perkembangan. Jika kita berpikir positif, banyak pintu terbuka lebar bagi kita. Salah satu yang paling utama adalah pintu peluang untuk tumbuh berkembang. Sikap yang baik akan membuat kita haus akan perkembangan. Yang ketujuh yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu. Tidak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu seseorang yang sudah bermental negatif. Yang perlu digarisbawahi adalah seseorang yang berpikiran positif pasti mampu menghasilkan sesuatu. Lalu, apa tujuan dari berpikir positif itu? Nah, tujuan dari berpikir positif adalah agar manusia mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam melakukan segala hal
dan juga menghasilkan kinerja yang optimal dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Pemikiran positif juga membantu seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang baik. Ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi dalam berpikir positif. Yang pertama yaitu harapan yang positif. Nah, ketika individu mendapatkan masalah, maka aspek harapan yang positif akan mengarahkan pikirannya untuk melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatiannya pada kesuksesan. Optimisme, pemecahan masalah, menjauhkan diri dari perasaan takut gagal, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan. Yang kedua yaitu afirmasi diri atau self-affirmation. Ketika seseorang mendapat masalah, maka dia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan diri, kepercayaan diri, dan melihat dirinya secara positif dengan dasar pikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan orang lain. Yang ketiga yaitu pernyataan yang tidak menilai. Suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai dan tidak fanatik dalam berpendapat. Pernyataan yang tidak menilai ini bertujuan sebagai pengganti pada saat seseorang cenderung memberi pernyataan atau penilaian yang negatif. Aspek ini sangat berperan ketika seseorang menghadapi keadaan yang cenderung negatif. Dan yang keempat yaitu penyesuaian diri yang realistis. Seseorang yang menghadapi masalah akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi. Dia akan menerima masalah dan berusaha menghadapinya, menjauhkan diri dari penyesalan, frustasi, dan menyalahkan diri sendiri. Adapun ciri-ciri orang yang berpikiran positif, yang pertama yaitu melihat masalah sebagai sebuah tantangan dan menikmati hidup, kemudian memiliki pikiran yang terbuka dan mensyukuri apa yang mereka miliki. Kemudian menghilangkan pikiran negatif yang dimiliki serta tidak membuat alasan tetapi mengambil tindakan. Kemudian menggunakan bahasa yang positif dan bahasa tubuh yang positif pula. Yang kesembilan yaitu peduli pada citra diri, dan yang terakhir yaitu tidak mendengarkan informasi yang tidak jelas. Lalu, apa yang dimaksud dengan bersikap positif? Bersikap positif artinya berperilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat. Nah, ada beberapa metode dalam bertindak secara positif, yaitu memilih tindakan-tindakan nyata yang benar-benar dapat dilaksanakan secara wajar tanpa memaksakan diri. Kemudian, perhatikan reaksi-reaksi spontan dari lingkungan terhadap usaha untuk bertindak secara positif. Besar kemungkinan usaha bertindak positif mula-mula kita merasakan itu sebagai tindakan yang pura-pura dan bersandiwara. Namun, jika dilakukan secara konsisten, tindakan-tindakan positif tersebut akan menyatu dengan diri, sehingga menjadi bagian dari kepribadian kita. Terdapat dua jenis dalam bersikap dan bertindak secara positif. Yang pertama yaitu bersikap dan bertindak positif ke dalam diri, yang bertujuan untuk membangun diri sendiri, menumbuhkan energi positif, serta keterampilan dan keahlian yang maksimal. Yang kedua yaitu bersikap dan bertindak positif keluar diri, di mana kita melakukan sesuatu yang berharga untuk orang lain, membuat orang lain merasa senang, dan menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Kebiasaan untuk bertindak positif, yang pertama yaitu kita harus bekerja melebihi standar. Kemudian yang kedua yaitu jujur terhadap suara hati, dan yang ketiga yaitu meningkatkan diri terus-menerus. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan kakak tadi, apakah kalian sudah mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir dan bertindak secara positif, dan apakah kalian sudah memiliki ciri-ciri orang yang memiliki pikiran dan sikap yang positif? Dan kakak berharap dari penjelasan tadi, kalian sudah mampu untuk menganalisis dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai cara berpikir dan bertindak secara positif. Nah, sekian penjelasan